Selamat datang di studio Melayu TV, kita serumpun. Sebelumnya, apakah teman-teman dan saudara-saudara udah mengetahui tentang silat pukul 7? Silat pukul 7 adalah sebuah permainan rahasia orang Melayu. Silat pukul 7 adalah seni bela diri yang fokus pada strategi penyerangan. Beberapa tokoh yang berpengaruh bagi perkembangan silat pukul 7 antara lain Tok Ngah Hayub dari Sungai Purun dan Tok Ngah Panjang Umar dari Sungai Purun dan Tok Cik Mat Yasin dari Sungai Pinyo. Mereka belajar langsung kepada Syekh Cikgu Long Mamat Padang di Pulau Kukup. Kali ini kita kedatangan dua tokoh silat pukul 7, Wak Long Mat Boceng sebagai guru besar silat Melayu pukul 7 dan Ngah Kartiman, ketua cabang silat Melayu pukul 7. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan dulu nih bagaimana silat pukul 7 ini berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara bukan organisasi, silat 7 atau pukul 7 ini udah sangat lama di Kalimantan Barat. Kita dapat surat tu tahun 1928. Itu generasi kedua dari Tok Ngah Hayub, yaitu Samad bin Hasan, atau kita di Pontianak sini mengenal dengan Pak Hitam Samad. Pak Hitam Samad ni sebenarnya ipar daripada arwah Tok Ngah Hayub dan belajar juga kepada arwah Tok Ngah Hayub, yang mengijazahkan dalam surat tersebut, mengijazahkan kepada Haji Dullah di Sumatera, itu tahun 1928, dan itu rekennya generasi kedua karena dia murid dari arwah Tok Ngah Hayub. Nah, jadi kalau kita balik ke belakang, tahun 1928 itu hitungannya udah ada di sini dah. 1928 berarti maknanya Indonesia belum ada, karena Indonesia lahir tahun 1945 kan? 45. Nah, artinya seperti itu. Nah, Indonesia merdeka maksudnya. Jadi kalau kita bicara lamanya, sangat lama ada di Kalimantan ini. Namun kalau secara organisasi yang kita buat tahun 2021 yang secara organisasinya. Terus untuk mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana nama-nama yang sebelumnya disebutkan seperti Tok Ngah Hayub, Tok Anjang Umar dan lain-lain mengembangkan silat pukul 7 ini. Tok Ngah Hayub itu pada dasarnya itu dia ada tiga, Tok Ngah Hayub, Tok Cik Mat Yasin, Pok De Umar atau Tok Anjang Umar. Ada jemputnya Pok De, ada jemputnya Anjang. Tok Ngah Hayub itu pertama murid dia itu 4 orang. Pok Teh Napis atau di Pontianak sini dengan Pak Hitam Napis, Pok Teh Napis, Tok Ngah Talib, Cik Taiz, Wak Lid. Nah, ini murid pertama Tok Ngah Hayub, dan keempat-empatnya diijazahkan mengajar langsung. Terus balik lagi kepada arwah Tok Cik Mat Yasin. Tok Cik Mat Yasin muridnya tidak seramai arwah Tok Ngah Hayub. Murid andalan atau murid yang sampai ke sana, bahasa Melayu sampai ke sana, arti satunya sampai habis lah. Itu 2 orang. Arwah Pok Susani dengan arwah Pok Sumamud. Nah, seperti itu. Nah, itu yang jadi seperti itulah kira-kira dari itu menyebarlah. Kok di Pontianak sini rata-rata aliran dari arwah Pok Teh Napis rata-rata. Karena arwah Pok Teh Napis tu, kok tak salah saya, ada menikah dengan orang Punggor. Hingga Punggor, Kakap dan sekitar situ banyak aliran dari arwah Pok Teh Napis. Seperti itu. Kalau di Pinyo sana ada juga aliran dari abang seorang Tok Ngah Hayub, ada juga aliran dari arwah Tok Cik Mat Yasinnya. Seperti itu. Kenapa namanya silat pukul 7? Karena 7 itu silat itu pada hakikatnya tak bisa lepas daripada nuansa agama dan nuansa budaya. Maka dalam Arab Melayu berkata Sod Lam Ta, yang mana Sod Lam Ta itu kalau baris Sod ke atas menjadi solat, baris Sod ke bawah menjadi silat. Oleh kerana itu silat tidak bisa lepas daripada nuansa agama Islam. Jadi mengambil daripada hakikat 7 adalah rahasia Allah Ta'ala. Kenapa Allah ciptakan 7 lapis langit, kenapa Allah ciptakan 7 lapis bumi, itulah menjadi rahasia Allah. Yang berikutnya ngapa 7? Karena mengikut daripada suratul Fatihah.
berubah suratul Fatihah menjadi 9 ayat, barulah berubah pukul 7 menjadi 9 pukul. Namun silat 7 tu sama dengan orang main gitar. Kunci gitar tu ada berapa? Kunci gitar tu kan cuma nada tu kan ada berapa? Nada tu kan cuma 7. Iya, Nada tu 7 kan? Tapi dari 7 tu bisa jadi beratus-ratus lagu dalam dunia ini. Ya, nama tu dalam silat tu ada namanya mecah pukul, ada namanya merangkai nomor. Seperti itu. Berarti 7 di sini ini jadi pondasinya gitu ya. 7 tu mengikut daripada suratul Fatihah. Bagaimana Al-Fatihah? Al-Fatihah tu umul Quran. Al-Fatihah tu induk Quran, ibu Quran. Itu kira-kira seperti itu. Apakah ada hubungannya gitu dengan hari-hari latihan gitu, yang dimana hari latihan juga ada 7 gitu? Begini, jadi kita membedakan secara syariat atau secara hakikat. Karena dalam kita beragama tadi kata saya tak bisa lepas daripada masa agama dan masa budaya. Agama Islam. Secara hakikatnya itu secara syariat atau secara hukum dia, syariat itu hukum. Belajar 7 malam, pukul 7 itu 7 malam. 7. Secara hukum atau secara syariat. Namun secara hakikatnya dia belajar 7 itu tidak ada habisnya. Secara hakikatnya. Kenapa? Karena lepas itu ada lagi masuk pelajaran lainnya hingga kepada la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya kita melainkan atas kehendak Allah. Tidak ada manusia yang jaga. Semua itu atas kehendak Allah. Sebutir pasir pun tidak akan bergerak kalau bukan atas kehendak Allah. Apa lagi badan manusia ni? Semua terbalik kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Saya mau tahu nih dari masing-masing apa? Walung Mak Boceng sama Ngartiman. Nah, mungkin bisa dijelaskan udah berapa lama gitu di silat pukul 7 ini gitu, dari Walung Mak Boceng dulu. Mungkin bisa bercerita. Maksudnya saya kan pukul 7-nya? Enggak, dari Walungnya gitu. Di pukul 7 ini udah mungkin bercerita tentang pengalamannya berapa lama gitu kan. Sejak berada di dalam silat pukul 7. Saya dari bujang-bujang kecil lah. Dari bujang-bujang kecil. Dari guru ke guru. Artinya tu di mana zaman-zaman itu di mana ada keluarga-keluarga saya yang dianggap jaga saya pergi belajar. Karena memang seperti itu. Karena dalam orang Melayu tu berkata belajar bersilat tu fardu ain. Dalam orang Melayu tu. Kenapa? Karena tadi tu kan orang Melayu kan adat berasal dengan syarak berasal kitab Allah. Adat yang sesuai dengan syarak. Apa syarak? Hukum Islam. Nah, hukum Islam sesuai dengan kitab Allah, Al-Quran. Jadi apa namanya tu, kalau seandainya kita belajar bersilat pun dengan niat untuk jihad, ke akan niat jatuh ke pun kepala jihad. Maka ada sebuah riwayat mengatakan ajarlah anakmu bergulat, memanah, berenang dan berkuda. Di Arab sana bergulat, kita di sini bersilat. Makna sama, membela diri. Tapi ingat satu hal yang wajib diketahui, menjaga diri bukan dengan silat. Menjaga diri bukan dengan silat. Menjaga diri dengan adab. Kalau kita baik sama orang, adab kita bagus, dari adab perlakuan, adab tingkah laku, adab omongan bagus, orang akan segan berorang sama kita. Nah, namun itu tadi tu, ketika itu dah kita lakukan, masih gak, nah itu udah lain cerita. Nah, seperti itu. Berarti lain cerita di sini dalam artian berarti kita udah boleh membela diri gitu. Boleh membela diri. Dalam silat itu. Iya. Karena dalam 7 tu syarat dengan makna marwah. Apa itu marwah? Marwah tu hukumnya ada 5. Untuk diri sendiri, agama Allah, keluarga kita, pekerjaan kita, kampung kita. Itu yang harus dijaga marwah. Pontianak kan kampung kita. Kalau ada orang nyerang Pontianak ni, wajib kita mempertahankan Pontianak. Keluarga kita gitu lah. Kalau digamet orang keluarga kita di pasar nak dengan sengaja, wajib kita membela, wajib itu untuk melindunginya. Dan menjaga periuk kita.
Apa jawab kita? Kerjaan kita. Kalau kerjaan kita dikacau bang, wajiblah kita berdiri. Tak boleh kita nak diam. Apa? Kita punya tanggungjawab ke belakang. Kerana lelaki itu yang diminta tanggungjawab. Seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau dari Artiman, gimana pengalaman dari awal masuk di silat pukul 7 hingga sekarang itu? Baik. Sebelum saya menjawab, pertama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru. Pergi berkunjung ke Terentang. Sebelum sampai melihat muara, pemanis kata, saya ucapkan terima kasih sudah mengundang. Awal bismillah, pembuka bicara. Mengenal silat 7 di waktu malam, akan berkumpul menjadi satu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menjawab dari Bang Gunawan. Apa pengalaman waktu saya belajar di perguruan silat Melayu Pukul 7. Pengalaman itu sungguh indah. Saat saya belajar awal di perguruan silat Melayu Pukul 7 ini, ada saya merasakan ketenangan pertama. Nah itu tadi, dari 1 malam sampailah 7 malam berturut-turut saya belajar. Kendala ni, ujian ni ada. Sebelum datang belajar tu hujan, kendala tu sangat luar biasa. Jarak dari rumah, dari kediaman guru, itu kalau kita rasakan sangatlah tantangan sangat luar biasa. Nah, setelah itu dipelajari, kita mulai memahami apa itu dari silat Melayu Pukul 7, ternyata maknanya sangat luar biasa. Nah, bukan kita untuk kita bergagah-gagah, bukan. Justru kita belajar di silat 7 ini, kita merendah. Nah, terutama memang kita ingin membesarkan atau melestarikan budaya kampung kita sendiri, iaitu warisan dari datuk nenek moyang kita. Seperti itu, Bang Gunawan. Oke. Nah, untuk namanya sendiri ini, silat pukul 7 itu silatnya tuh asal atau berakar dari mana sih gitu? Silat ini berakar dari mana asalnya gitu? Berakar dari orang-orang Melayu. Kalau di Kalbar ini pengasas awalnya tuh Tok Cimat Yasin, Tok Ngahayum, itu Podo Umar atau Podo Umar yang belajar kepada Syekh Cik Ibu Padang. Seperti itu. Dari beliau itulah turun jadi semua hingga detik ini. Nah, berdasarkan sejarah yang barusan kita sampaikan di awal, itu kan kalau silat pukul 7 ini kan merupakan permainan rahasia ya, bisa disebut permainan rahasia. Nah, kenapa bisa disebut sebagai permainan rahasia? Boleh diceritakan, Walong? Siapa? Walong, kalau bercerita atau nggak juga boleh kalau mau bercerita. Kenapa bisa disebut permainan rahasia gitu? Kita kan penasaran ya. Disebut rahasia itu karena balik lagi kepada arti silat itu sendiri. Mungkin dalam bahasa orang di seberang, silat itu silaturahmi ke bahasa orang di seberang. Tapi bahasa kita orang Melayu Kalimantan Barat ni, arti silat itu cara-cara untuk tak dikenai orang dan cara-cara untuk mengenai orang. Itu pula kita sebut dengan istilah pukul, dan itu pula kita sebut secara rahasia. Jadi cara-cara kita untuk tak dikenai orang dan cara-cara kita untuk mengenai orang itu rahasia. Macam mana melangkah kita itu rahasia. Tak boleh dipublikasikan. Seperti itu. Karena tadi itu kata saya silat. Silat tu kat bahasa kampung kita ni, Pontianak Kalimantan Barat ni, orang Melayu, macam mana cara kita untuk tak ada kenai orang dan cara-cara kita untuk mengenai orang. Itu pula kita sebut dengan pukul, dan itu pula kita sebut secara rahasia. Jadi kita bersilat itu bukan untuk dipamerkan atau ditunjukkan, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan kalau kita diserang gitu ya. Sejatinya silat memang seperti itu. Sejatinya silat. Sejatinya silat. Silat di Kalimantan Barat ni kita bagi dua.
Ada namanya juadah, ada namanya pukul. Hmm. Juadah tu atau bahasa lain silat tambul. Silat tambul, silat juadah, silat tambul. Artinya silat yang untuk dihidangkan. Adapun pukul dia berupa rahasia. Perbedaannya apa? Juadah dibuat secantik mungkin, sebagus mungkin karena untuk ditontonkan. Pukul dibuat seringkas mungkin, secepat mungkin karena untuk dipakai. Nah, kalau memang itu disebut rahasia gitu kan, terus bagaimana caranya kita tuh bisa mempelajari, atau bagaimana caranya supaya masyarakat umum tuh bisa mempelajarinya gitu? Atau memang eksklusif? Jadi begini, secara syiar budaya, kita publikasikan secara syiar budaya, namun bukan secara gerak silat. Secara gerak silat tetaplah menjadi rahasia orang-orang Melayu hingga itu tidak dipublikasikan secara gerak silat. Kecuali kita memakai tadi silat juadah untuk penampilan, kita nama itu adalah mecah pukul. Mecah pukul. Seperti itu. Tapi tenang, katanya silat pukul 7 ini ada juga yang sifatnya entertain, yaitu namanya silat juadah. Nah, bagaimana sih silat juadah tersebut? Boleh dari Baik. Terkait silat juadah, itu dulu itu bisa dikatakan itu suatu persembahan. Persembahan yang mana silat tadi itu bisa menjadi satu seni yang indah. Nah, jadi kalau untuk sekarang juadah ini adalah budaya yang memang tak hilang. Nah, jadi kita harus bisa dapat untuk melestarikannya. Nah, maka sampailah kita ke anak cucu itu. Jangan sampailah hilang juadah itu. Juadah itu bisa kita ambil gambaran itu, yaitu seninya saja kita ambil. Untuk biasa yang kita lihat orang kawin. Nah, itu ada juadah-juadahnya seperti itu. Nah, jadi dengan satu permainan dengan ada berkelompok atau satu dua orang itu menjadi satu kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri itu. Nah, itulah warisan sangat luar biasa menurut saya. Nah, seperti itu, Bang Gunawan. Boleh nggak kalau seandainya kita tuh belajar silatnya tuh antara salah satu, mau yang silat pukul atau silat juadah gitu? Kalau misal masyarakat umum mau belajar salah satunya gitu? Iya, terutama memang kalau untuk kita belajar silat 7. Silat 7 ini kan tadi udah dibahas, itu ada Bang Gunawan tadi udah menjelaskan bahwa itu rahasia. Nah, 7 di dalam tampilan kita di dalam juadah, tapi itu enggak 7. Jadi itu tadi kata saya kan seni. Nah, itu biasa masyarakat juga memandang apa yang kita tampilkan di tengah-tengah masyarakat. Lalu mereka itu bukan 7. Nah, tidak mungkin 7. Tadi kan sudah disebut bahwa 7 itu rahasia. Nah, betul. Tidak sembarang orang untuk dapat belajar di silat 7 itu. Nah, maka kita senikanlah. Kita indahkanlah sebaik mungkin, kita kemaskanlah sebaik mungkin. Seperti itu. Sebagai syiar budaya mungkin. Iya. Oke. Menarik sekali. Nah, untuk di silat pukul 7 ini kan rahasia ya. Boleh nggak kasih tahu apa sih kajian atau jurus-jurus yang ada di dalam silat pukul 7 ini? Untuk boleh. Jadi ini kita harus bedakan. Kita ni terlalu banyak nonton TV. Sehingga kita tidak menyadari budaya kampung kita seorang. Kalau kita di Pontianak sini, khususnya di Kalimantan Barat, kita tidak ada mengenal istilah jurus. Yang ada itu pukul. Kita tidak ada istilah mengenal pencak, yang ada itu silat. Ini harus kita pahami sama-sama nih. Nah, supaya kita memahami budaya kampung itu. Nah, maka tidak ada istilah orang tu di mana kau belajar jurus, tak ada. Yang ada banyak di mana kau belajar bersilat. Nah itu. Jadi nama itu pukul. Nama itu. Pukul tu ada nama buah atau nomor. Disebut nomor boleh, disebut buah boleh. Nah, seperti itu. Jadi pukul 1 atau buah 1 atau nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti itu. Nah, tidak ada istilah kita dalam
macam orang di sebelah, pulau sebelah mengenal dengan istilah jurus. Jurus itu kan jalan, arti jurus itu jurusan mana? Jurusan Sintang. Jalan-jalan menuju Sintang. Jalan arti itu jalan gerak. Hanya kita menyebut dengan istilah belebat atau pelebat. Ini ada kampung kita. Macam mana sih model pelebatnya? Macam mana sih model belebatnya? Itu kampung kita. Macam mana sih gelek? Macam di mana butut meriam? Kereta macam mana? Atau silat kampung kita, tradisi kita. Mati pukul budaya macam mana? Itu tradisi di kampung kita. Oleh kerana itu, kita harus banyak-banyak belajar dari kampung kita. Jangan sampai kita mengetahui budaya orang tapi tidak tahu budaya datuk moyang kita. Oke. Kenapa disebut apa tadi pukul, buah sama nomor gitu? Apa yang membedakannya tuh? Ini orang tua laki-laki. Boleh gak dipanggil ayah? Boleh gak dipanggil abah? Boleh gak dipanggil wak? Maksud tak? Paham tak? Paham. Itu. Segitu ya gambarannya. Oke. Untuk orang yang ingin bergabung nih, siapa aja sih yang boleh ikut untuk mempelajari silat ini di silat pukul 7? Terus syarat-syaratnya tuh apa aja? Tentu secara umum identik dengan agama, yaitu Islam. Namun ada yang tak boleh ikut, cuman mungkin tak bisa saya sampaikan kali ya. Nah, itu daripada suku. Nah, jadi yang tadi pertanyaan akhir, syarat-syarat. Syarat ya. Kalau untuk syarat untuk masuk di perguruan silat Melayu pukul 7 itu secara administrasi itu tidak ada bayar. Nah, kalaupun dia bayar itu untuk dirinya setelah melalui proses dari belajarnya dari 1 malam sampailah 7 malam berturut-turut itu. Nah, syaratnya itu adalah seperti tak lepas daripada ayam kampung. Nah, itu syarat-syarat itu untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu, Bang Gunawan. Boleh nggak kalau kita tahu gitu? Kan tadi nggak boleh disebutkan kan, kita khawatir ada kesalahpahaman. Yang boleh aja gitu, yang maksudnya suku yang dimaksud tadi yang boleh masuk aja gitu. Ya. Selain itu ya Bang Gunawan ya, selain yang tidak saya tidak saya sebutkan ya. Iya, tadi awal saya sampaikan bahwa identiknya Islam. Nah, tadi misalkan dari saya ngomong, mohon maaf, dari bangsa Dayak lah ya. Lalu dia setelah dia masuk Islam, jadi pasti akan dia berpindah, tidak nyebut ke agama, pasti dia sebut dalam kata bahasa Melayu. Nah, dia menjadi orang Melayu. Nah, di situ boleh dia ikut. Dia ikut belajar silat pukul 7 kita. Seperti itu. Nah, untuk metode pembelajarannya itu bagaimana? Kalau terkait metode, pertama itu kita adalah pembekalan. Pembekalan kepada jamaah yang baru nak belajar. Jamaah baru nak belajar. Nah, pembekalan itu kan kita sampaikan, salah satu contohnya adalah jika dia punya orang tua, terlebih dahulu izinlah kepada orang tua. Nah, kalau dia punya isteri, izinlah kepada isteri agar pasal pembelajaran itu ilmu yang didapat dia menjadi keberkahan lah untuk dia. Nah, seperti itu Bang Gunawan. Oke. Untuk dari segi usia gitu, yang boleh ikut, apakah ada batasan? 17 tahun sampai 60 tahun. Oh, 17 tahun sampai 60 tahun. Berarti untuk murid-muridnya ini disebut dengan jamaah ya? Jamaah. Di dalam di dalam perguruan ini. Iya. Oke. Boleh saya tambahkan tadi, mohon maaf Bang Gunawan, yang terkait nama kenapa ada ngah, ada long, ada c itu memang di dalam tadi sudah dibahas bahwa nama-nama itu nama kehormatan, itu nama-nama kekeluargaan agar penjamaah ini lebih dekat. Seperti itu. Nah, jadi walaupun kita tak saudara, tapi kita tetap saudara. Nah, seperti itu lebih kan. Itu seperti itu. Itu
itu atas dasar apa, diajarkan atau memang sebagai kewajiban untuk panggilan-panggilan tadi digunakan dalam perguruan gitu? Itu udah daripada zaman Datuk Nenek kita seperti itu. Oke. Jadi ada angkatan panggilan, ada Kalong, Pak Ngah, kan seperti itu. Pak Cik, ya, putih sikit putih, nah seperti itu. Jadi kalaupun misal ada anggota baru pun kalau udah ngelihat udah masuk ke dalam pasti udah terbiasa pakai itu kan? Iya. Jadinya. Jadi merasa lebih dekat itu Merasa aja. lebih dekat. Iya, pemahamannya agak jadi kekeluargaan lebih dekat, lebih dekat seperti itu. Oke. Nah, jadi gini Walong sama Ngah, kan di zaman sekarang ini kan anak-anak muda ini masih berapi-api gitu kan, Iya. apalagi anak sekolah, anak SMA, Iya. bahkan ada juga kuliah gitu kan. Menanggapi sikap mereka yang masih ada yang tawuran atau segala macam gitu kan, boleh nggak dipergunakan gitu silatnya untuk sekedar membela diri atau mungkin menyerang gitu? Terkait mahasiswa dan menyerang itu tadi udah dibahas oleh guru. Itu marwah. Nah, boleh-boleh saja dia mempergunakan apa yang udah dia pernah belajar. Dan seperti itu. Nah, kalau memang mendesak, dia mendesak dia boleh menggunakannya. Nah, karena dari situasi keadaan yang tidak kondusif, dia bisa mempergunakan silat dia. Seperti itu. Oke. Tapi kalau sebisa mungkin menghindari lah ya. Iya, kalau bisa kita menghindari biar lebih aman. Ada nggak sih hukumannya kalau seandainya ketahuan dipakai untuk sembarangan, misalnya ya kayak tadi ada keributan malah dia sengaja gabung terus dipakai silatnya ketahuan gitu. Ada nggak hukumannya itu? Jadi begini ya, tidak ada orang tujuh tuh yang nakal. Saya berani taken. Tahu tak taken? Berani tanda tangan. Aku bahasa Melayu saya berani taken. Artinya itu tidak ada. Ngapa? Karena kita ni akhir dah puasa itu mengenal Allah. Tidak ada orang jadi preman, tak ada. Semua tu ke masjid semua. Sedangkan akalnya dia pun kalau udah ada seleksi alam dah. Kalau emang nakal, dia pun tak mau nak belajar pukul 7 kan. Pukul 7 karena agak agama. Jadi itu tidak ada orang pukul 7 tu yang apa nama tu yang urakan. Saya berani bertanda tangan karena bukan begitu didikannya dia. Apalagi kami orang Melayu ni didikan kami tak ada seperti itu. Artinya itu lebih kepada agama. Karena gugurlah kemelayuan seseorang ketika pindah daripada agama Islam. Siapa pun dia, mak bapak Melayu kok dah dia bukan lagi beragama Islam, dah bukan lagi disebut Melayu dah. Nah itu. Jadi didikannya itu lebih kepada agama, lebih kepada erti menghargai orang tua, adat rasam budaya Melayu. Nah seperti itu. Karena silat ni sama dengan kita membawa judi. Kalau kita bawa judi kulu gilik, tak ada sarungnya, bahaya tak? Bisa melukai kita, bisa melukai orang. Namun kalau seandainya judi ni ada sarungnya, maka kita aman, orang lain aman. Tapi nak dipakai bisa. Maknanya apa? Agama tu, sarung tu agama. Wajib seperti itu. Hingga kita berkata, apa nak kita sombongkan? Semua tu kita yang tak punya. Kita ni fakir, yang bergerak bukan kita. Semua tu Allah Ta'ala semua. Tidak ada yang kita sombongkan. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kita melainkan atas kehendak Allah. Itu kajian silat. Di silat pada hakikatnya mencari rahasia Allah di dalam gerak. Nah, itu hakikat silat yang sebenar-benar. Itu. Oke. Kalau masing-masing dari Walong atau dari Ngah sendiri pas pertama mau masuk ke silat pukul 7 ini, apa sih motivasinya? Kenapa ingin bergabung gitu? Baik, motivasinya itu sebenarnya banyak Bang Gunawan. Karena setelah proses dari tadi yang sudah disampaikan awal dari 1 malam ke 7 malam, itu bukan hanya 7 malam saja setelah itu selesai, tidak. Nah, maka terkaitlah yang barusan yang disampaikan oleh guru bahwa 7 itu tidak akan begitu kan kita. Nah, kita diajarkan
keagamaan. Terus ada lagi proses belajar ulang yang tadi 7, tapi bukan habis 7 selesai gitu, udah. Kita dididik, dibina oleh guru. Nah, maka ada dalam kami ini ada 4 tingkatan tadi. Dapat, mampu, mahir, dan ahli. Nah, di mana mahir dan ahli ini akan mengamalkan amalan-amalan yang terkait silat ini. Nah, maka terdaya dan upayalah kita seperti itu. Maka itu tertariknya motivasinya yang sangat luar biasa itu, banyak sekali. Kalau dari Walung sendiri, apa motivasinya untuk masuk ke silat pukul 7 gitu? Masuk silat, saya tak pernah masuk silat, hanya saya ini modal kecil-kecil. Memang itu orang tua mendidik saya secara mengenalkan budaya warisan datuk moyang. Jadi orang tua pertama ngajar, dikenalkan pukul 7, dibawa lagi ke gurunya dia, nama Salong Ipot, dibawa lagi ngantar. Akhirnya sampai saya bersorang-sorang, dari dibawa, karena dari budak-budak kecil memang, dari budak kecil. Itulah, artinya sampai sekarang, tahun 2021, saya membuka perguruan seperti itu. Oke. Nah, ada nggak sih cerita-cerita yang beredar tentang seberapa mematikannya silat ini gitu? Mungkin dari boleh sampaikan? Kalau mematikan, ada nggak sih cerita yang beredar tentang berapa mematikannya silat ini? Kalau untuk mematikan sih sesama lawan belum tak ada terjadi. Tapi kalau tadi kita bicara tentang silat 7, ada yang namanya matikan pukul. Setelah selesai dari 1-7 malam berturut-turut, lalu kita ada doa dan matikan pukul. Nah, situ ada matikan pukul, yaitu bisa dikatakan sesuapan yang guru langsung menyebabkan jamaah-jamaahnya telah berhasil dari masa belajarnya tadi, dari 1 sampai ke 7 malam tersebut. Nah, itu. Jadi cerita-cerita yang beredar tentang itu ya cuma itu menurut saya. Saya tak tahu kepada guru seperti itu. Gunawan. Tambah sedikit, kalau dikatakan seberapa mematikan itu hanya Allah Ta'ala yang tahu yang sebenar-benarnya itu. Jadi kita nak ngomong begini nanti dilakon lagak, kan tak pas. Karena balik lagi rahasia tadi kan ya tekniknya. Karena di dalam ilmu, di dalam 7 itu kan macam badan manusia ini. Badan manusia ini disebut dengan insan kamil. Insan kamil ini ada jasad, ada roh. Tidak akan terjadi manusia ini bisa bergerak tanpa adanya roh. Dan roh pun tidak akan bisa ngapa-ngapa, tak akan bisa merasa tanpa adanya jasad. Ke antara jasad sama roh itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hiduplah dia disebut. Ketika itu terpisah, itu disebut mati. Betul nggak? Betul. Nah, ketika jasad sama roh itu satu, maka dia hidup. Nah, itulah kira gambaran 7. Artinya itu ada jasad, ada roh, ada kasar, ada halus, ada zahir, ada batin. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, berdasarkan informasi yang beredar juga di internet itu kan ada namanya silat Melayu Damdam Walung. Ya. Nah, itu pecahan atau gimana tuh? Damdam Walung dengan silat pukul 7? Ini sebenarnya karena agak apa ya? Karena kita kan belum bisa untuk mencari yang sebenar-benar. Namun sependek sepengetahuan saya, sekali lagi sependek sepengetahuan saya, bahwa di Kalimantan Barat ini awalnya itu 7, silat 7 atau seperti disebut dengan pukul 7. Namun dari hal tersebut, berlima yang belajar dengan saya. Terus kemudian 3 orang ini mendapat petunjuk, entah itu melalui mimpi, entah itu melalui pikiran dia, entah itu melalui amalan-amalannya dia, hingga dia mendapat petunjuk. Entah itu tadi kata saya, entah itu melalui mimpi berjumpa sama orang, entah itu melalui pikiran dia, hingga pukul yang ada itu agak sedikit berubah karena sesuai dengan petunjuk yang didapatinya. Maka yang belajar tersebut kadang memberi nama 7 ini, umpamanya 7 kaki pelando contohnya, 7 stop umpamanya.
tujuh dam-dam contohnya, tujuh apa lagi, nah seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, lama-lama hilang tujuhnya, tinggal stopnya, nah, hilang tujuhnya, tinggal benderanya, nah, seperti itulah kira-kira. Oh, oke. Nah, balik lagi kita membahas tentang bagaimana masyarakat kalau ingin bergabung. Nah, cara pendaftarannya itu seperti apa dan alamat pendaftarannya itu kemana? Untuk kami pendaftaran di bumi kami kan sebelum membuka gelanggang, namanya gelanggang tuh ya. Gelanggang. Ya. Jadi buka gelanggang itu ada kita buatkan nanti untuk pendaftaran nomor kontak personnya dari yang tadi disebut khalifah atau panglima-panglima yang ada itu nanti langsung dihubungi di nomor tersebut. Nah, jadi kalau masyarakat umumnya melihat ada penerimaan murid jamaah dari silat mulai pukul 7, nah dia akan melihat nomor kontaknya di situ. Nah, dia mungkin kepingin untuk belajar seperti itu. Dan juga di situ udah tercantum persyaratan-persyaratannya juga ya? Kalau untuk persyaratan tidak kita cantumkan. Maka tadi persyaratan itu nanti kita akan yang sama juga kaitannya kita berikan satu pembekalan sebelum yang tanggal dan bulan yang ditetapkan. Nah, itu sebelum itu kita udah berikan pembekalan kepada mereka, kita akan kumpulkan. Oh. Ya, nah seperti mohon maaf yang mungkin aku katakan yang sesuatu itu pakai pendaftaran sekian jadi dijelaskan secara terperinci. Nah, jadi kalau kita dia seperti itu, kita silaturahmi tadi. Sebelum kita belajar silaturahmi, saya kenal dulu. Seperti itu. Kenalkan dulu, baru dibuka pendaftarannya. Iya, Oh, seperti oke. itu. Nah, bagaimana sih antusias anak muda dalam mengikuti silat ini? Kalau untuk antusias yang anak muda sih luar biasa. Nah, itu tadi mungkin sudah kita lewatkan tadi penyampaian. Maka pembelajaran itu bukan hanya tujuh selesai sudah kan itu. Jadi anak muda ini dididik, dibina oleh guru, ya kan, sebisa mungkin. Nah, maka ada tadi dapatlah juadahnya kita akan sendikan oleh guru semua yang belajarkan itu. Nah, dapat dari situ. Maka antusias mereka tuh semangatnya sangat luar biasa. Nah, semangatnya sangat luar biasa. Seperti itu, Bang Gunawan. Saudara-saudara di rumah yang menontonkan acara kita pada sore hari ini, kami mengajak, ayo ambil bagian dari mewarisi warisan seni budaya dari datuk nenek moyang kita, yaitu silat Melayu pukul 7 Kalimantan Barat. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau tak sekarang, nak bila lagi kita melestarikannya. Ayolah, ajak dan sampaikan kepada saudara, sanak keluarga, tetangga dan siapa pun untuk kita bersama-sama dapat bagian mewarisi budaya datuk nenek moyang kita. Salam pelebat, memujur lalu melintang patah. Nah, saudara-saudara sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan para pendekar-pendekar dari silat pukul 7. Kita jumpa lagi di komunitas kita episode selanjutnya, tentunya di Melayu TV, kita serumpun.